Selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang populasi dan sampel. Saya selaku pembicara pertama atas nama Maria Dervina Saldun. Pengertian populasi dan sampel. Terdapat perbedaan yang berdasar dalam pengertian antara populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu. Populasi itu misalnya penduduk wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu, dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Sprengli dinamakan social situation atau situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen, yaitu pertama tempat atau place, kedua pelaku atau aktor, dan ketiga activity yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut dapat di rumah, baik keluarga dan aktivitasnya, atau orang-orang di sudut jalan yang sedang ngobrol, atau di tempat kerja, di kota, desa, dan wilayah suatu negara. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada situasi sosial atau objek penelitian ini, penelitian dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu. Selain pada 3 hal tersebut, objek penelitian kuantitatif bisa juga berupa peristiwa alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, kendaraan, dan sejenisnya. Seorang peneliti yang mengamati secara mendalam tentang perkembangan tumbuh-tumbuhan tentu menelusuri rusaknya alam merupakan proses penelitian kualitatif. Teknik pengambilan sampel. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel yang menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampel yang digunakan. Pada dasarnya, teknik sampling dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pertama, probability sampling meliputi simple random, proportionate stratified random. Yang kedua, non-probability sampling meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, snowball sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, area sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampling yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampling ini meliputi sampling sistematis, kuota, oksidental, purposive, jenuh, dan snowball. Nama saya Ambang Johandi Kedang. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah purpose sampling dan snowball sampling. Seperti telah dikemukakan bahwa purpose sampling adalah teknik pengambilan sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalkan orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang memuaskan. Maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian, jumlah sampling sumber data akan semakin besar seperti bola salju yang menggelinding lama-lama menjadi besar. Lincoln dan Kuba mengemukakan bahwa penentuan sampel dalam penelitian kualitatif sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian konvensional.
penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Ciri-ciri sampling purpose. Desain atau sementara. Yang kedua, serial selection of sample unit, menggelinding seperti bola salju, snowball. 3. Disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keempat, dipilih sampai jenuh. Jadi, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya yaitu, peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Selanjutnya, berdasarkan atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelum itu, peneliti dapat menetapkan sampel lain yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. Praktek ini yang disebut sebagai serial selection of sample unit, atau dalam kata Bognan dan Bicklin dinamakan snowball sampling technique. Unit sampel yang dipilih makin lama makin terarah sejalan dengan makin terarahnya fokus penelitian. Proses ini dinamakan Bogdan dan Bicklin sebagai disesuaikan dengan kebutuhan. Sanavia Faisal dengan mengutip pendapat Spradley mengemukakan bahwa situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang di dalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya. Selanjutnya, dinyatakan bahwa sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi sehingga sesuatu itu bukan sekadar diketahui tetapi juga dihayatinya. Yang kedua, mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti. Yang ketiga, mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi. Yang keempat, mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri. Yang kelima, mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing pada penelitian sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.